Teropong bintang. Teropong bintang adalah alat yang digunakan untuk melihat benda-benda di langit. Pengamatan benda langit seperti planet, asteroid, komet, atau gugusan bintang-bintang atau benda-benda langit yang belum pernah teramati sebelumnya dapat dilihat dengan mudah dengan menggunakan teropong bintang. Teropong bintang berperan untuk menjadikan objek-objek atau benda-benda langit tersebut menjadi seolah-olah tampak dekat sehingga daerah penglihatannya pun menjadi lebih luas. Mempermudah pengamatan atau kegiatan penelitian mengenai benda-benda langit tersebut. Secara umum, teropong bintang terdiri atas dua lensa cembung atau lensa konvergen. Yang pertama adalah lensa objektif, yang kedua adalah lensa okuler. Lensa objektif berperan untuk membiaskan sinar-sinar yang dipancarkan atau yang dipantulkan oleh benda-benda langit tersebut. Karena letaknya jauh, sinar-sinar tersebut berupa sinar-sinar sejajar. Sinar sejajar ini dibiaskan oleh lensa objektif di daerah titik fokus lensa tersebut. Artinya, bayangan bintang-bintang atau benda langit tersebut oleh lensa objektif dibentuk di daerah titik fokus lensa objektif. Bayangan lensa objektif bersifat nyata terbalik. Nyata karena letaknya di belakang lensa objektif. Terbalik karena berkebalikan dengan bendanya atau benda langitnya. Lensa okuler berperan untuk meneruskan sinar-sinar yang dibiaskan oleh lensa objektif. Atau dengan kata lain, bayangan lensa objektif dianggap sebagai benda bagi lensa okuler. Bayangan yang dibentuk oleh lensa okuler adalah bayangan akhir yang dilihat oleh mata pengamat. Bisa dilihat pada gambar, bayangan akhir yang dibentuk oleh lensa okuler ini bersifat maya terbalik diperbesar. Sama dengan bayangan akhir yang dibentuk oleh teropong bintang. Dengan demikian, sifat bayangan yang dibentuk oleh teropong bintang adalah maya terbalik diperbesar. Sama dengan loop, teropong bintang berperan untuk memperbesar bayangan yang dilihat. Dengan demikian, perbesaran angulernya dapat ditentukan dengan persamaan M sama dengan beta per alfa. Keterangan M sama dengan perbesaran anguler, beta sudut lihat menggunakan teropong, alfa sudut lihat tanpa menggunakan teropong. Secara normal, teropong bintang digunakan pada saat mata tak berakomodasi. Hal ini bertujuan agar mata pengamat tidak mudah lelah dalam melakukan pengamatan objek benda-benda langit tersebut, karena pengamatan dilakukan bisa sampai berjam-jam. Diagram pada layar memperlihatkan pembentukan bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif dan lensa okuler pada saat mata pengamat tidak berakomodasi. Dari diagram tersebut, kita dapat menemukan ciri-ciri teropong bintang saat mata tidak berakomodasi, yaitu bayangan lensa objektif atau benda bagi lensa okuler tepat terbentuk di titik fokus lensa okuler, atau dengan kata lain, jarak benda lensa okuler sama dengan panjang fokus lensa okuler tersebut. Sinar-sinar yang dibiaskan oleh lensa okuler berupa sinar-sinar sejajar. Bisa dilihat seperti ini, sinar-sinar sejajar. Artinya, sinar-sinar sejajar ini akan berpotongan di jarak yang jauh tak berhingga. Atau dengan demikian, bayangan akhir yang dibentuk oleh lensa okuler terbentuk pada jarak jauh tak berhingga. Atau secara matematis bisa dinyatakan sebagai S aksen OK sama dengan min tak berhingga. Min artinya bayangan terbentuk di depan lensa. Secara ringkas, perbesaran bayangan yang dihasilkan oleh teropong bintang pada saat mata tidak berakomodasi dapat kita gunakan dengan persamaan M sama dengan FOB per FOK. FOB adalah panjang fokus objektif dan FOK adalah panjang fokus okuler. Sedangkan panjang teropong atau L sama dengan FOB ditambah FOK.
Berikut ini adalah diagram pembentukan bayangan oleh lensa objektif dan lensa okuler teropong bintang saat mata pengamat berakomodasi maksimum. Ciri pembentukan bayangannya yaitu yang pertama adalah bayangan lensa objektif atau benda lensa okuler terbentuk tidak tepat di titik fokus okuler, atau dengan kata lain, jarak benda ke lensa okuler (SOK) lebih pendek dibandingkan dengan panjang fokus okulernya. Bayangan yang dibentuk oleh lensa okuler merupakan hasil dari perpotongan terusan sinar-sinar yang dibiaskan oleh lensa okuler tersebut. Bayangan tersebut pada saat mata berakomodasi maksimum terbentuk pada titik dekat mata pengamat yang menggunakan teropong bintang tersebut. Karena berpotongan pada jarak yang dekat, terusan sinar-sinar bias lensa okuler ini tampak seolah-olah meruncing. Bisa dilihat pada gambar meruncing. Nah, titik perpotongan tersebut adalah titik pembentukan bayangan lensa okuler. Jadi, cirinya adalah sinar-sinar terusan sinar bias terbentuk meruncing di suatu titik yang dekat. Untuk menentukan perbesaran bayangan yang dihasilkan oleh teropong bintang saat mata pengamat berakomodasi maksimum, secara ringkas kita dapat menggunakan persamaan M sama dengan FOB per SOK. FOB adalah panjang fokus lensa objektif, SOK adalah jarak benda lensa okuler atau jarak bayangan lensa objektif ke lensa okuler. Bisa dilihat pada gambar, ini adalah SOK. Sedangkan panjang teropongnya, pada saat mata berakomodasi maksimum, panjang teropongnya dapat dinyatakan dengan persamaan L sama dengan FOB ditambah SOK. Berikut ini adalah contoh soal teropong bintang. Sebuah teropong bintang saat digunakan dengan mata tidak berakomodasi menghasilkan perbesaran 20 kali dan panjangnya 105 cm. Tentukan A. Panjang fokus lensa okuler, B. Panjang fokus lensa objektif, C. Perbesaran teropong saat mata berakomodasi maksimum, D. Panjang teropong saat mata berakomodasi maksimum. Baik, kita jawab pertanyaan yang A terlebih dahulu. Panjang fokus okuler, artinya yang ditanyakan adalah FOK sama dengan berapa. Dari soal diberitahu bahwa mata pengamat tidak berakomodasi, menghasilkan perbesaran 20 kali, artinya M sama dengan 20. Sementara perbesaran ini atau M ini pada saat mata tidak berakomodasi sama saja dengan FOB per FOK. Kemudian panjang teropongnya adalah 105 cm, berarti L sama dengan 105 cm. Sementara L ini sama saja dengan FOB ditambah FOK, berarti sama dengan L sama dengan 105 cm. Besaran FOB dan FOK di soal ini tidak diberitahu. Dengan demikian kita bisa gunakan hubungan kedua persamaan ini, M dan L. Dari sini kita dapatkan hubungan bahwa 20 sama dengan FOB per FOK, berarti FOB sama dengan 20 kali FOK. Dari persamaan M ini kita dapatkan bahwa FOB sama dengan 20 kali FOK atau 20 FOK. Kita masukkan ke persamaan panjang FOB tambah FOK sama dengan 105 cm. Berarti FOB nya kita ganti dengan 20 FOK ditambah FOK sama dengan 105 cm. Kita dapatkan 21 FOK sama dengan 105 cm. Jadi panjang fokus lensa okulernya adalah 105 cm dibagi dengan 21, yaitu 5 cm. Sementara untuk panjang fokus lensa objektifnya, yaitu dari hubungan perbesaran yang tadi ya, FOB sama dengan 20 FOK. Maka dengan demikian panjang fokus lensa objektifnya adalah 20 dikali 5 sama dengan 100 cm. Baik, kita lanjutkan menjawab pertanyaan yang C. Perbesaran teropong saat mata berakomodasi maksimum adalah, baik, persamaannya adalah M sama dengan
FOB per SOK. Ini adalah persamaan untuk menentukan perbesaran teropong saat digunakan oleh mata berakomodasi maksimum. FOB adalah panjang fokus lensa objektif. Telah kita dapatkan nilainya dari perhitungan soal yang B, yaitu 100 cm. Sedangkan SOK ini adalah jarak bayangan lensa objektif ke lensa okuler. Nah, nilainya ini belum diberitahu oleh soal. Oleh karena itu perlu kita hitung. Bisa kita gunakan dengan persamaan 1 per SOK tambah 1 per S aksen OK ditambah 1 per FOK. Atau untuk lebih ringkas kita bisa ganti persamaan tersebut menjadi SOK sama dengan S aksen OK dikali FOK per S aksen OK dikurangi FOK. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pada saat mata berakomodasi maksimum, bayangan akhir lensa okuler terletak pada jarak titik baca normal pengamat, yaitu S aksen OK sama dengan min SN, di mana SN ini adalah 25 cm. Gitu ya. Oke, nilai S aksen OK sudah kita dapatkan. Kita bisa lanjutkan untuk menghitung nilai SOK-nya, yaitu minus 25 dikali dengan FOK. FOK ini nilainya sudah kita dapatkan dari perhitungan soal yang A, yaitu 5 cm. Berarti minus 25 dikali 5 per S aksen OK-nya minus 25 dikurangi 5. Jadinya minus 25 dikali 5 sama dengan 125 per minus 25 dikurangi 5 jadinya min 30. Sama-sama min dibagi habis jadinya positif. 125 dibagi 30 kita bagi atau kita sederhanakan dengan membagi 5 atas bawah ya. Jadinya ini 25 yang atas, 30 dibagi 5 jadinya 6. Jadinya SOK-nya adalah 25 per 6 cm. Oke, kita lanjutkan untuk menghitung perbesaran yang ditanyakan. FOB per SOK, FOB-nya 100 cm, SOK-nya adalah 25 per 6 cm. Jadinya perbesarannya ini sama saja dengan 100 dikali 6 per 25. Ya, 100 dibagi 25 sama dengan 4. Lalu 4-nya kita kalikan dengan 6 jadinya 24 kali jadi perbesarannya. Baik, kita lanjutkan menjawab pertanyaan yang D. Panjang teropong saat mata berakomodasi maksimum. Persamaannya adalah L sama dengan FOB ditambah SOK. Ini adalah persamaan untuk menentukan panjang teropong saat mata berakomodasi maksimum. Jadi kita lanjutkan. L sama dengan FOB-nya tadi adalah 100 cm. Dan SOK-nya ini ya 25 cm per 6 atau sama dengan 4,17 cm. Ya, jadi kita lanjutkan. Untuk menghitung panjang teropongnya 4,17 cm. Jadi dengan demikian panjang teropong bintang saat digunakan dengan mata berakomodasi maksimum adalah 104,17 cm. Itu dia jawabannya.